kali ini untuk menjalankan kegiatan kita di program pembelajaran. Kali ini kita akan masuk ke sebuah sesi yang semoga bisa memberikan pencerahan buat kawan-kawan. Topik kita kali ini adalah collaboration, network, and teamwork. Sebagai kelanjutan daripada topik sebelumnya yang juga teman-teman telah pelajari. Jadi collaboration, network, and teamwork itu adalah sebuah keniscayaan akan kita dapatkan pada era masa datang. Di dalam collaboration, teamwork, dan network, kita harus memahami dalam perilaku kerja kita. Perilaku kerja kita yang berlaku selama ini adalah selalu terdiri daripada 3 pola. Pola kerja yang bergantung, biasanya disebut dependent work. Yang kedua, pola bekerja yang tidak bergantung atau biasa disebut independent. Yang berikutnya adalah pola kerja yang saling bergantung atau disebut interdependent. Nah, ketiga pola kerja ini telah mewarnai kita selama ini. Selama kita bekerja sebagai seorang pekerja, seorang profesional, ataupun seorang eksekutif. Nah, saya berharap teman-teman sudah cukup paham dengan ketiga paham pola kerja ini. Kemudian pemahaman berikutnya yang perlu dipahami di dalam topik ini adalah soal kata-kata collaboration, network, dan teamwork. Itu akan menjadi sebuah kenyataan pada saat ini dan di masa datang. Apa sih hakikat daripada bekerja dengan ketiga hal di atas? Kita harus bergeser dalam pola pikir, ataupun paradigma, ataupun mindset. Kita harus membangun yang disebut kepercayaan atau trust. Yang kedua, kita harus bergeser. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, kita harus bergeser, mempertinggi komitmen kita di dalam setiap langkah-langkah kita. Ketiga hal tersebut hanya untuk sebuah target dalam kita bekerja, baik itu berproduksi maupun memberikan jasa kepada pihak pelanggan kita. Dan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, baik dalam bentuk produk maupun jasa, adalah mendeliver produk maupun services secara on quality atau berkualitas. Kemudian on time, secara tepat waktu. Dan berikutnya adalah on budget. Artinya sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan tema perusahaan. Tergantung daripada value proposition atau tawaran nilai kepada pelanggan. On quality, on time, on budget itu menjadi nilai-nilai yang kita harus berikan kepada pelanggan kita, baik sekarang maupun masa datang. Saya ingatkan sekali lagi, on time, on quality, and on budget. Nah, dalam konteks mencapai semua kegiatan kita tersebut di atas, kita harus berorganisasi. Dan organisasi yang sangat populer, yang bersifat klasik, sampai kita sebut ini organisasi yang sifatnya generic atau organization generic model, adalah organisasi yang line and staff. Ini organisasi yang sebetulnya sudah sangat lama ditemukan
tahun 50-an. Sampai saat ini organisasi masih banyak dipakai, terutama di kalangan pemerintahan, mungkin sedikit mulai berkurang di kalangan swasta. Lihat, modelnya adalah selalu mencerminkan garis dan pembagian fungsi. Ada 3 fungsi utama, biasanya itu adalah direktur, kemudian di bawahnya bisa kepala divisi atau vice president, whatever the name, kemudian baru di bawahnya para manajer. Ini adalah line staff organization model yang sudah berlangsung puluhan tahun. Nah, kalau dilihat secara gambaran matriks, akan tercermin yang disebut dengan bordering and leveling, atau garis batas dan tingkatan-tingkatan. Kita lihat dalam generic model organization dalam slide tersebut. Biasanya akan terbagi dari 3 atau 4 atau 5 directors, dan itu semuanya functional. Kemudian di bawah directors itu akan tercipta layer-layer atau level-level, baik itu level 1, level 2, dan level 3. Itu adalah generic organization model yang berlaku terus sampai sekarang. Sehingga mohon dipahami soal functional ini dan soal leveling ini. Dan kita sangat mengenal matriks daripada generic model organization ini. Nah, sekarang saya mulai memperkenalkan, kita bergeser yang disebut dengan networking model. Networking model, coba kita amati secara seksama. Ada sumber daya, apakah itu manusia ataupun mesin, ataupun itu uang, di sebelah kiri kita sebut source 1, source 2, source 3, dan source 4. Atau kita bicara tentang sumber daya manusia yang paling gampang, supaya bisa menggambarkan. Kemudian di paling kanan, di sana ada kotak berwarna kuning, kita akan menghasilkan services dan produk. Lihatlah, dari mulai ke kiri sampai ke kanan. Itu ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 18 kegiatan. Itu semuanya adalah aktivitas. Atau bisa juga disebut itu terdiri daripada proses. Nah, proses ini membentuk sebuah rangkaian yang disebut dengan jaringan atau networking. Inilah kenyataan dalam kita bekerja. Sebagai paham yang kita harus kuasai dan pahami secara baik, bahwa kita pada dasarnya memang bekerja berjejaring. Cuma masalahnya saat sekarang itu kadang-kadang kurang dimengerti. Karena kita selalu bekerja dengan structure, line and staff yang terstruktur, makanya sering disebut dengan cara kerja ular tangga atau yang bersifat naik dan turun. Kemudian setelah naik turun di satu fungsi, baru bergeser ke kanan kepada fungsi yang lain. Nah, inilah yang membedakan antara networking, organization, line and staff. Mari kita perdalam soal ini secara bertahap supaya dimengerti oleh teman-teman. Di dalam slide berikutnya, kita lihat ada networking model in organization. Kerja berjejaring tersebut kalau diplot ke dalam
matriks yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya, akan terbentuk gambar di dalam slide ini. Coba kita perhatikan gambar 1, kegiatan 1 sampai kegiatan 18. Kegiatan 1 itu ada pada si A dari level 1. Kemudian kegiatan nomor 2 itu ada pada si B atau source 2. Kemudian si B bekerja dan hasil pekerjaannya itu diberikan kepada kegiatan ketiga yang berada pada level yang sama atau pada fungsi yang sama. Kemudian hasil pekerjaan itu dipakai juga oleh kegiatan nomor 6 yang berada pada fungsi yang lain. Lalu kemudian hasil kegiatan nomor 1 juga dipakai oleh kegiatan nomor 7. Sedangkan kegiatan nomor 3 dipakai untuk kegiatan nomor 9 pada fungsi yang berbeda. Itu masih satu level. Yang menarik adalah kegiatan nomor 2 itu langsung menyeberang kepada fungsi yang lain, dipakai oleh fungsi yang lain, tetapi pada level yang berbeda. Nah, di sini terlihat sekali bahwa organisasi networking itu bersifat cross border atau melakukan lintas batas. Jadi tidak melulu seperti yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman kenal selama ini. Kalau dari level 2 misalnya harus dilemparkan dulu kepada level 1, baru dari level 1 baru dilemparkan lagi ke level 1 di fungsi yang berbeda. Nah, bekerja dengan lintas batas inilah yang disebut dengan networking. Sehingga lihat, jaringan kerja tersebut bersifat cross border atau lintas batas dan kadang-kadang borderless, tanpa batas. Demikianlah yang bisa saya jelaskan bagaimana membaca organisasi yang berbentuk jejaring dalam organisasi yang akan kita pakai pada masa depan. Oke kawan-kawan, kita akan lihat pada slide berikutnya. Kita harus mulai memahami tentang kata-kata collaboration atau bekerja sama atau kolaborasi dalam bahasa Indonesia. Saya kadang-kadang sukar menemukan kira-kira apa sih terjemahan daripada collaboration, dan sekarang sudah di Indonesia kan menjadi kolaborasi. Kemudian ada pemahaman tentang working together, bekerja bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah teamwork, bekerja sama dalam satu tim untuk satu tujuan agar efisien, efektif, dan produktif. Nah, ketiga kata ini menjadi topik kita pada sesi kali ini. Dalam era perubahan, yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki 3 question yang menjadi dominan kalau kita ingin membangun yang disebut dengan collaboration. Yang pertama adalah IQ atau intellectual question. Ini sudah cukup lama atau suka disebut dengan kecerdasan intelektual, dan biasanya ini identik. Kalau orang ber-IQ tinggi, dia adalah pintar, pandai, dan ini yang sering menjadi dominasi kira-kira sampai 20 tahun yang lalu. Kalau ada anak-anak bersekolah selalu ingin mencari IQ tinggi dan juga menjadi kebanggaan. Tetapi dalam 10 tahun era berikutnya mulai dikenal dengan SQ atau spiritual question, di mana di dalam kecerdasan seseorang harus muncul yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Diharapkan orang mengenal
nilai-nilai spiritual atau nilai agama apapun, sehingga orang itu lebih tidak hanya mengandalkan kepintarannya, tapi juga mengenal nilai-nilai agama seperti yang sudah disebut sekarang dengan akhlak. Kemudian dalam 10 tahun terakhir mulai muncul isu tentang social question atau kecerdasan sosial, atau sering juga disebut sebagai modal sosial atau capital sosial, social capital. Nah, di dalam era perubahan ini, ketiga kecerdasan tersebut harus berlangsung dan berlaku secara seimbang. Sehingga tidak saja hanya mengandalkan intellectual question seperti 20 atau 30 tahun yang lalu yang diperlukan oleh manusia-manusia cerdas, pintar, kalau sekarang tidak. Diperlukan juga manusia yang berakhlak, tapi juga diperlukan manusia-manusia yang sanggup memahami kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, dan keadaan lingkungannya. Sehingga saya mencoba menyebut istilahnya adalah ISOC, Intellectual, Spiritual, and Social Question. Dalam era perubahan dan ketidakpastian seperti sekarang ini, maka bekerja sama secara bersama-sama, sekali lagi saya katakan bekerja sama secara bersama-sama atau teamwork adalah hal yang paling penting. Bekerja secara tim artinya mempersatukan segala potensi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk bekerja secara sinergi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan. Kalau ini bisa disatukan secara baik, akan memunculkan yang disebut dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Jadi sangat salah kalau ada yang hanya berpikir tentang kita mencari efisiensi. Itu banyak sekali dikatakan oleh pimpinan perusahaan. Kita harus efisien, tetapi tidak pernah membicarakan bahwa efektivitas itu juga diperlukan. Sehingga sebuah jasa atau sebuah produk itu harus menjadi tepat guna. Bisa dihasilkan produk atau jasa yang sangat murah, tetapi terus kemudian tidak tepat guna, akhirnya menjadi produk abal-abal. Baru dipakai sekali, rusak. Atau suka disebut juga oleh anak-anak muda sekarang, produknya adalah kaleng-kaleng katanya. Nah, di samping itu, kalau kita sudah bisa menciptakan efisiensi dan effectivity, kita akan menjadi produktif. Sehingga produk-produk kita itu menjadi sangat disukai, sehingga kita bisa berhasil menciptakan repeat order atau permintaan yang berulang. Itulah yang disebut dengan productivity. Oleh karenanya, itu dikenal di perusahaan-perusahaan Jepang misalnya, bahwa produktivitas is number one. Saya ingat pada masa 10 tahun yang lalu, tidak ada presiden ataupun wakil presiden yang berkunjung ke negara Jepang atau berkunjung ke negara Korea tidak menyebutkan bahwa kita berkunjung ke sana, ke Korea dan Jepang, untuk mencontoh produktivitas negara tersebut. Produktivitas adalah sebuah kata yang paling penting dalam dunia usaha, dunia industri, maupun dunia organisasi yang lain. Hal terpenting yang perlu diketahui dalam proses bekerja secara teamwork adalah bahwa setiap tahapan kerja memerlukan kemampuan bekerja yang berbeda-beda. Contohnya, sukses secara tim kecil di awal tahapan kerja atau bekerja sendiri pun belum tentu sukses di tahap kedua atau selanjutnya, ataupun sebaliknya. Sehingga ingat kata-kata no one size fits for all. Tidak ada satu cara yang pas untuk semua, harus bersifat unik dan spesifik. Sehingga diperlukan seni keahlian memimpin dan mengelola tim atau kelompok kerja.
Nah, inilah yang perlu dipahami dalam teamwork. Sekali lagi saya katakan, no one size fits for all. Artinya, bahwa tidak ada bekerja yang sifatnya standar, tetapi bekerja itu sesuai dengan kebutuhan, akibatnya bersifat uniqueness atau spesifik.